saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Saya bersuka cita bersama dengan tim musik, tim Praise and Worship GBI Glow Cabang Bandung. Kita boleh menjumpai Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ingat, ini bukan tontonan, ini adalah ibadah karena Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Wow, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Bersama istri, bersama suami, anak-anakmu, bersama keluargamu. Kita mau bergandengan tangan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan melawat setiap kita. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan menjamah setiap kita. Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan memulihkan setiap kita. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita yang dahsyat luar biasa. Ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari Minggu yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kami boleh ada di dalamnya. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Dan di rumah kami masing-masing, kami rindu lawatan Tuhan nyata. Kami rindu kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kami, umat-Mu. Dimanapun mereka berada ya Bapa, biar kasih kuasa anugerah Tuhan turun atas setiap kami semua. Dan pada hari ini ya Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah masing-masing kami. Baik kami di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah Raya Minggu hari ini Tuhan. Kami berdoa dan kami akan tabiskan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Ingat, kita memuji Tuhan dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Dan jangan hanya tepuk-tepuk tangan biasa saudara-saudara bersorak-sorai. Karena saudara di rumah saudara masing-masing, saudara bebas memuji Tuhan dengan cara-cara saudara. Kita siapkan hati kita mau terima lawatan Tuhan dari pujian-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya hidupnya penuh dengan mukjizat katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, kita percaya saudara saat Tuhan bekerja dalam hidup kita akan banyak hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk berdiri, kita mau bersorak, kita mau melompat, kita mau bersorak lagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? It is true that you're thinking of me,
how you love me. It's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. People me friend. I am a friend of God. 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 People me friend. My Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me. Sekali lagi katakan, God Almighty. Yes. You have called me friend. I am a friend of God. Sambil bertepuk tangan bagi saudara, katakan I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Mari melompat bagi Tuhan, katakan I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Oh, dengan sungguh katakan berjalan bersama, katakan tetap berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, katakan kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yang percaya Tuhan adalah jaminan hidup kita, berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pandu keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jalinan hidupku. Katakan Yesus, Yesus jaminan hidupku. Lebih dahsyat lagi, katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku.
sumber kekuatan, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami. Engkau Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu indah Tuhan, kasih-Mu nyata atas kami. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari angkat kedua tanganmu, katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan
akan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, Ini yang kami percaya Tuhan, takkan pernah habis kebaikan-Mu. lebih Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Betul, di hadapan kami ada begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi ini yang kami rasakan ya Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan pengharapan sebab dekat dengan Tuhan kami tenang. Karena itu dalam ibadah raya Minggu, pada hari ini ya Tuhan, kami rindu lebih lagi dekat di hadirat. Kami rindu lebih lagi menyembah Engkau. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Yesus, kami angkat suara kami menyembah-Mu. We worship You. Sebab dekat dengan Tuhan kami kuat. Sebab dekat dengan-Mu kami kuat. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Haleluya. Saat yang indah bagi kami. Untuk kami diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman. Karena itu kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Sehingga hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sama-sama katakan dengan saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pastor Marvel Imbar dengan senang hati boleh menjumpai Bapak Ibu semua dalam ibadah kita bersama di hari ini, di hari Minggu yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini ya Tuhan, hamba-Mu ini percaya Tuhan akan memberkati setiap kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Maka tiba saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu ini.
Tuhan urapi setiap umat-umat Tuhan yang beribadah di hari ini. Tuhan jamah hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan, kami akan didorong, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kami terbangun kembali ya Tuhan. Hidup kami kembali Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang beribadah di hari ini. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita gitu ya. Walaupun belum beribadah secara tatap muka, tapi saya percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan menjamah kehidupan saudara-saudara semua. Baik, pada hari ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang luar biasa. Yang saya beri judul tema saya pada hari ini yaitu tentang jauh lebih banyak yang dari Tuhan. Saya ulang ya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, jauh lebih banyak yang dari Tuhan. Betul? Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semua kita memiliki rencana-rencana yang baik. Semua kita memiliki visi-visi ke depan. Semua kita memiliki target-target gitu kan, target-target yang baik, saudara-saudara. Dan pastinya kalau namanya target, namanya visi, pasti yang besar-besar gitu ya. Kalau bicara kepengen berkat, pasti yang kepengen yang banyak. Betul ya. Kalau bicara uang, pasti kepengen pokoknya Tuhan memberkati secara luar biasa. Pokoknya yang besar-besar, yang banyak gitu ya. Yang kita inginkan, kita dapatkan dengan Tuhan. Kan begitu. Dan saya percaya semua impian itu, semua cita-cita itu, semua keinginan itu, kita mau berusaha, kita mau bekerja gitu kan, bahkan kita berdoa kepada Tuhan gitu kan. Bahkan saya percaya Bapak Ibu semua sudah memiliki pengalaman, ada segudang pengalaman dalam pekerjaan, dalam berusaha. Bapak Ibu semua punya keahlian-keahlian yang mumpuni, betul ya? Sehingga Bapak Ibu percaya diri, katakan demikian, percaya diri untuk, saya percaya Pak, tahun ini saya pasti mendapatkan apa yang saya harapkan, gitu. Saya percaya Bapak Ibu semua punya target dan punya kemampuan untuk itu, gitu ya. Punya apa ya, Bapak Ibu punya kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, kemampuan menetapkan target, punya perencanaan A, B, C, D. Saya percaya saudara-saudara semua mungkin punya, gitu ya. Dan puji Tuhan kalau punya. Tetapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan juga mengajar kehidupan kita. Meskipun kita punya semua rencana itu, tapi tetap kita harus bawa semua itu di tangan Tuhan. Kan begitu kan? Supaya untuk melihat sesuatu yang besar. Karena saya terlalu percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita semua menginginkan hal yang baik untuk hidup kita. Apalagi Tuhan. Betul? Apalagi Tuhan. Dan sesuai dengan tema saya, judul saya yang dari Tuhan itu jauh lebih banyak. Atau jauh lebih banyak yang dari Tuhan. Gitu saudara-saudara. Saya percaya akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dulu sebuah ayat firman Tuhan, Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 gitu ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini ya, ayat 20-nya, Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah, gitu kan. Bagi Tuhanlah. Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Wah. Kita kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu harus penuh semangat gitu. Harus penuh gairah gitu. Wah, ternyata ya bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak Bapak Ibu. Ini judul saya gitu. Tuhan itu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Tadi saya berkata kita punya perencanaan yang baik. Kita punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya jauh lebih banyak. Punya mimpi yang lebih indah tentang kita. Punya berkat, punya target, punya rencana yang jauh, saudara-saudara, jauh lebih banyak. Amin, saudara-saudara. Setiap orang tua pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan buat anak-anak kita boleh berhasil masa depan yang terbaik. Betul nggak? Tapi tahu nggak saudara bahwa Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih banyak, jauh lebih kepingin anak-anak kita itu diberkati di masa depan. Kita kepingin rumah tangga kita itu bahagia dan enak. Tapi tahu nggak saudara bahwa Tuhan kepingin juga rumah tangga kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih rukun, jauh lebih diberkati. Tahu nggak saudara? Ini firman Tuhan mengajar.
Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya percaya saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua gitu ya, yang namanya dalam hidup pasti memiliki pikiran-pikiran bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur pekerjaan, bagaimana mengatur pendidikan, bagaimana bagi anak-anak muda gitu ya, bagaimana ingin mengatur hidup, punya target umur sekian, punya ini, punya itu. Punya pikiran-pikiran, artinya punya perencanaan. Bahkan di sini firman Tuhan bilang, yang kita doakan juga. Saya percaya kita berdoa sama Tuhan gitu ya. Hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang hebat. Betul? Nggak ada orang berdoa mintanya sedikit sama Tuhan. Nggak ada. Nggak ada orang berdoa minta ya Tuhan sedikit aja. Pasti mintanya besar. Pasti mintanya banyak. Betul saudara? Dan firman Tuhan menjamin. Saudara-saudara, oh itu untungnya kita anak-anak Tuhan. Itu untungnya kita anak-anak Tuhan. Bahwa ternyata apa yang saya doakan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya pikirkan itu. Ternyata Tuhan itu masih jauh lebih banyak. Halo. Tuhan itu masih jauh lebih banyak. Gitu ya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin saudara-saudara. Seperti yang ternyata firman Tuhan berkata dari kuasa gitu ya yang bekerja di dalam kita. Ternyata Tuhan sudah mengerjakan banyak gitu dalam kehidupan kita. Bahkan sungguh saudara-saudara, Tuhan kalau bekerja itu masih jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita kerjakan. Betul? Saya ulang sekali lagi. Tuhan kalau bekerja, Dia bekerja masih lebih banyak dari apa yang sanggup kita kerjakan dan lakukan. Betul? Oleh karena itu paling tidak ada 4 hal gitu ya. Secara sederhana saya ingin bagikan gitu ya. Kalau bicara Tuhan jauh lebih banyak gitu, apa pelajaran yang kita perlu tarik dari firman Tuhan ini? Dari Tuhan itu jauh lebih banyak gitu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil, yang perlu kita imani, yang perlu kita taruh dalam hati dan pikiran ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit? Ingat baik-baik. Tuhan akan jauh lebih banyak mengerjakan perkara dahsyat. Jadi kesulitan yang kita hadapi itu cuma sementara. Kesulitan yang kita hadapi itu tidak akan bisa menghalangi apa yang Tuhan mau sediakan pada kita yang jauh lebih banyak itu. Amin, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Nah, paling tidak ada 4 hal gitu ya. Kalau tanya sama saya, apa sih Pak pelajaran gitu? Apa sih tentang jauh lebih banyak yang dari Tuhan? Nah, paling tidak yang pertama, saudara-saudara. Kalau bicara yang jauh lebih banyak itu dari Tuhan, maka yang pertama yang paling kita harus ingat, berarti saudara-saudara, yang namanya yang dari Tuhan itu, selalu bicara apa? Kualitas yang lebih unggul. Itu yang pertama. Yang namanya jauh lebih banyak, saudara. Tuhan bukan sekedar jauh lebih banyak. Tapi saya mau berkata sama saudara-saudara. Jauh lebih banyak yang dari Tuhan itu. Bicara yang pertama, gitu ya. Bicara bahwa yang dari Tuhan itu selalu kualitasnya yang paling unggul. Yang paling istimewa. Yang setuju bilang amin. Tuhan kalau memberi itu kualitasnya Bapak Ibu jauh lebih baik daripada apa yang sanggup kita lakukan. Betul? Kita punya keuntungan sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu Bapak Ibu, kalau kita berharap sama Tuhan gitu ya, hasil yang kita akan dapatkan itu melebihi daripada apa yang kita, melebihi ekspektasi kita. Saya ulang sekali lagi itu ya. Kalau bersama dengan Tuhan, kalau bicara kualitas Tuhan lebih unggul, itu berarti Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan hasil itu melebihi dari ekspektasi kita. Melebihi dari apa yang kita inginkan. Kualitasnya lebih bagus, lebih sempurna. Kalau mungkin kita cuma berharap cuma dapat 2, saudara, katakan demikian. Kalau bicara angka gitu ya, kalau bicara jumlah. Mungkin sebagian kita mungkin cuma kepengen 2 aja lah Tuhan. Tapi Tuhan itu kualitasnya jauh lebih unggul. Bahkan firman Tuhan bilang ini jauh lebih banyak. Kita mungkin cuma minta 2. Tuhan bisa kasih 5, bisa kasih 10 Bapak Ibu. Dan 10 itu pun bukan abal-abal Bapak Ibu. 5 itu pun bukan abal-abal. Tapi kualitas itu jauh lebih luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik. Gitu ya. Kalau bicara kualitas Tuhan lebih dahsyat gitu ya. Itu bicara keunggulan Tuhan saudara-saudara. Itu bicara keunggulan Tuhan, kedahsyatan Tuhan gitu.
Kadang-kala saya berpikir ya saudara-saudara, kita ini baru berencana. Tuhan sudah ada di garis finish. Kita baru start, Tuhan sudah ada di garis finish. Kita baru berencana, Tuhan sudah selesai. Itu namanya Tuhan. Selalu lebih unggul, selalu lebih dahsyat. Oleh karena itu saya terlalu percaya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tetap berdoa, pastilah. Kita tetap bekerja, berusaha, pastilah. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, ingat baik-baik saudara-saudara. Yang dari Tuhan, kualitasnya apa itu? Jauh lebih unggul, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Itu yang pertama. Jadi kalau tanya sama saya, apa sih Pak makna dari yang dari Tuhan itu jauh lebih banyak gitu. Yang pertama, dari Tuhan itu kualitasnya lebih unggul, lebih hebat daripada apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan. Nah, yang kedua saudara-saudara, kalau bicara itu jauh lebih banyak yang daripada Tuhan, maka yang kedua, saya mendapatkan apa yang kita dapat pelajari gitu ya. Dari kalimat ini dalam firman Tuhan. Bahwa ternyata saudara-saudara gitu ya. Dari firman Tuhan tadi yang kita baca. Kalau kita ingin melihat yang jauh lebih banyak itu tadi yang dari Tuhan. Kualitasnya lebih unggul. Maka firman Tuhan mengajar. Bahwa kalau kita ingin melihat kualitas-kualitas yang baik daripada Tuhan. Maka, ingat baik-baik yang kedua ini. Maka Tuhan juga bekerja. Berdasarkan apa yang kita doakan dan fikirkan. Iya kan? Tadi kan ayat firman Tuhan bilang begini saudara-saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau apa? Fikirkan. Oleh karena itu jauh lebih banyak dari Tuhan itu boleh. Tetapi saudara-saudara ternyata bahwa Tuhan juga bekerja menyediakan kualitas-kualitas yang unggul juga berdasarkan gitu kan? Berdasarkan apa yang saudara-saudara doakan dan fikirkan. Saya akan berkata sama saudara-saudara, kalau saudara tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan, maka saudara tidak akan melihat hasil yang lebih unggul, nggak akan pernah. Kalau saudara nggak pernah berdoa, berseru kepada Tuhan gitu ya, doanya kurang saudara-saudara, maka jujur saja, kita tidak akan melihat kualitas yang jauh lebih unggul. Karena Tuhan itu bekerja berdasarkan juga apa yang saya doakan, apa yang saudara doakan dan fikirkan. Kalau saudara nggak pernah mau berusaha bagus betul-betul gitu ya, malas-malasan gitu ya, ya nggak bakalan lihat kualitas dalam kehidupan. Nggak bakal melihat sesuatu yang lebih unggul dari Tuhan, nggak akan. Karena Tuhan bekerja berdasarkan apa yang saudara-saudara minta kepada Tuhan dan yang saudara fikirkan. Bayangkan saudara, saudara baru berpikir Tuhan sudah menyediakannya. Betul? Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan saya baru menginginkan, tiba-tiba Tuhan sudah kasih. Belum saya doakan bahkan saudara, baru saya, kayak Tuhan saya kepingin ini deh. Bapak Ibu kesampaian. Betul? Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami itu kan. Baru dipikirin, baru diimpian nih. Belum didoakan, katakan begitu. Tuhan sudah kasih. Oleh karena itu yang kedua kita harus pegang Bapak Ibu. Kalau kita ingin lihat sesuatu yang berkualitas yang dari Tuhan, maka kita juga harus berdoa dan bekerja, berusaha memikirkan sesuatu untuk kita kerjakan. Karena Tuhan bekerja berdasarkan juga apa yang Bapak Ibu, yang saudara-saudara doakan. Jadi kalau saudara tidak pernah berdoa, jujur saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang berkualitas dari Tuhan. Kalau kita ingin sesuatu berkat yang berkualitas dari Tuhan, maka mulailah berdoa, mulailah berusaha, mulai memikirkan sesuatu gitu. Pikirkan sesuatu dan doakan kepada Tuhan. Maka saya percaya hasilnya bukan hanya sekedar memuaskan kita Bapak Ibu. Hasilnya juga itu berkualitas di hadapan Tuhan. Yaitu Tuhan kasih kepada kita. Amin. Pekerjaan kita akan berkualitas juga gitu kan. Bisnis kita akan berkualitas gitu. Kehidupan kita akan berkualitas. Bahkan kerohanian iman kita itu kan akan berkualitas. Karena Tuhan jauh lebih unggul Bapak Ibu daripada kehidupan kita. Amin. Mari berdoa, mari berdoa, pikirkan sesuatu, doakan itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga akan bekerja, Tuhan menghargai setiap doa saudara-saudara. Tuhan menghargai setiap usaha jerih lelah saudara-saudara. Selalu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara-saudara, selalu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan saudara tahu nggak, doa yang saudara naikkan 2 tahun yang lalu.
Nih, kita pun sudah lupa. Kita pun sudah nggak mendoakan itu. Tapi saudara, apa yang pernah engkau doakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jujur saudara, meski itu doa sudah lama, saudara masih bisa melihat hasil daripada doa yang sudah lama itu. Betul saudara, betul. Saya sudah mengalami. Saya percaya Bapak Ibu yang lain mungkin sudah mengalami. Betul Pak, saya pernah doa begini Pak, sudah lama. Bahkan saya sudah lupa. Tapi Tuhan kasih. Tuhan kejutkan saya dengan bonus-bonus. Yang apa yang sudah nggak pernah saya doakan lagi, tapi dulu pernah saya minta, Tuhan kasih. Itulah keuntungan kita anak Tuhan Bapak Ibu. Itulah keuntungan kita. Yang masih berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Gitu. Jadi yang kedua ini ya. Kalau kita ingin melihat juga apa makna dari Tuhan jauh lebih banyak gitu ya. Tuhan itu jauh lebih unggul pokoknya. Apa makna itu? Yang dari Tuhan itu jauh lebih banyak, gitu kan? Yang kedua, kalau kita ingin melihat sesuatu yang lebih unggul, lebih dahsyat dari Tuhan, kita juga harus berdoa. Karena Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan dan kita pikirkan, termasuk yang kita kerjakan. Gitu. Nah, yang ketiga, apa maknanya? Bahwa jauh lebih banyak itu yang dari Tuhan. Apa maknanya? Apa pelajarannya dari firman Tuhan ini? Berarti saudara-saudara, kalau yang dari Tuhan itu jauh lebih unggul, jauh lebih berkualitas, itu mengajar kita pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Bahwa apa? Jangan takut meminta, bahkan jangan takut memikirkan hal yang besar kepada Tuhan. Haleluya. Ini keuntungan kita. Karena yang melakukan ini Tuhan Bapak Ibu. Yang punya kualitas itu Tuhan. Maka ini mengajar kita, ini bermakna bahwa jangan takut meminta hal besar dari Tuhan. Jangan takut memikirkan hal besar dalam kehidupan kita. Jangan takut. Mintalah kata Tuhan. Tuhan memberi. Yang mengabulkan Tuhan kok saudara-saudara, bukan orang lain. Kalau saudara ingin minta Tuhan, saya kepingin bisnis saya berkembang luar biasa, dahsyat, minta. Amin, saudara-saudara. Saya kepingin pekerjaan saya ini menghasilkan, tahun ini menghasilkan nilai yang berlipat-lipat kali ganda. Minta. Karena yang mengabulkan itu Tuhan, bukan tetangga rumah sebelah. Halo? Yang mengabulkan itu Tuhan, bukan orang lain, saudara-saudara. Amin. Maka minta. Ini mengajarkan kita, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang ragu akan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang masih ragu, apakah Tuhan bisa menjawab doa saya? Saudara-saudara yang masih bimbang, apakah hidup saya bisa dipulihkan? Saudara-saudara masih berpikir gitu ya, bagaimana ini ya, bagaimana ini? Saudara-saudara yang masih dalam kebimbangan-kebimbangan tertentu, saya mau berkata sama saudara, jangan takut meminta hal besar, jangan takut mengharapkan hal dahsyat, jangan takut memikirkan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Minta saja, pikirkan saja, harapkan saja. Karena Tuhan jauh lebih banyak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kapasitas imanmu. Angkat kapasitas itu ya, kapasitas permintaan doamu, naikkan kepada Tuhan. Minta yang besar, nggak apa-apa. Saudara-saudara, kan yang kabulkan Tuhan. Istilah kata kalau Tuhan mau kabulkan, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan mau buat kita step by step naik, ya puji Tuhan gitu. Pasti akan Tuhan kerjakan. Yang penting saya tahu, saya percaya kalau Tuhan memberkati. Gitu ya. Kalau Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Kita semua ini punya apa ya? Punya bagian-bagian sendiri berkat Tuhan. Masing-masing kita punya. Jangan iri dengan berkat orang lain. Jangan iri, biarin gitu. Karena kita percaya, saya percaya. Ada bagian dari kita, bagian dari saya, bagian dari saudara-saudara semua. Ada bagian yang sangat berkualitas. Yang Tuhan sedang siapkan dan mau diberikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Minta. Minta. Minta besar. Nggak apa-apa, saudara. Tuhan kita dahsyat dan besar. Amin. Jadi ini mengajar kita. Pelajaran buat kita yang jauh lebih banyak yang dari Tuhan. Itu mengajarkan saya, mengajarkan saudara. Bahwa jangan takut untuk meminta dan memikirkan hal yang besar dari Tuhan. Gitu ya. Kemudian yang keempat.
Ayat firman Tuhan tadi kan berkata, saya ulang lagi ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi kalau bicara jauh lebih banyak daripada Tuhan, saudara-saudara, ini mengajarkan juga kita dari satu ayat ini gitu ya. Dari satu ayat ini, saudara-saudara, itu juga mengajarkan kita bahwa ternyata kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita gitu. Kalau kita berdoa, meminta, berharap bahwa ternyata kata firman Tuhan ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jauh lebih banyak yang dari Tuhan itu mengajarkan kita gitu ya. Selama kita menunggu, selama kita menanti, kita berharap apa yang lebih besar itu, ternyata sekarang ini pun Tuhan sudah kasih kuasanya. Tuhan sudah kasih kemampuan itu untuk saudara bekerja dulu gitu. Saudara bisa memahami maksud saya? Sementara kita menantikan yang jauh lebih banyak itu, saudara-saudara. Ayat ini mengajarkan kita. Sementara kita menunggu sebuah kualitas yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sementara itu, ternyata Tuhan sudah memberikan kita apa? Dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa bekerja ini untuk apa? Untuk memberikan kemampuan bagi saudara. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang beriman. Itu saudara. Tuhan sudah kasih kuasa. Tuhan tahu siapa-siapa yang berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk meminta sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Dan ketika kita sedang meminta, sedang berusaha, Tuhan kasih dulu apa? Tuhan panjar kuasanya, kemampuannya. Untuk apa? Untuk kita bisa bersabar, kita bisa berdoa, kita bisa bekerja semaksimal mungkin. Sampai nanti pada waktunya Tuhan berikan apa yang jauh lebih banyak itu kepada kita. Jadi ini mengajar kita ada kuasa, saudara-saudara, yang menyertai saudara-saudara. Ada orang berkata, lupa saya nggak kuat, saya nggak mampu. Saya kepingin pekerjaan saya diberkati, tapi sepertinya saya nggak kuat ini. Saya nggak mampu, saya nggak punya modal untuk mengembangkan usaha saya. Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kuasanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara-saudara sedang mengharapkan yang lebih besar daripada Tuhan. Yang dari Tuhan. Gitu. Amin. Tuhan kasih kuasanya, kemampuannya. Tuhan kasih hikmatnya loh saudara. Gitu. Kalau bicara kuasa itu luas. Tuhan kasih apa yang kita perlukan. Selama kita bekerja dan berusaha itu. Sampai kita nanti melihat janji Tuhan itu terjadi kepada kita. Tuhan dorong kita. Ternyata firman Tuhan bilang kan. Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa ini sudah bekerja dalam Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu gitu ya. Akan menjadi kesaksian nyata bagi banyak orang. Gitu. Dan saya juga dorong Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkati Bapak Ibu bersaksi. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Gitu, bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya terlalu percaya, kuasa Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu semua. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang lagi mengharapkan sesuatu terjadi, terobosan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Biar firman Tuhan inilah yang akan menguatkan kehidupan Bapak Ibu. Biar firman Tuhan inilah yang akan mendorong iman kita yang tadinya mungkin sudah melempem gitu ya. Tadinya mungkin sudah down. Tapi biar firman Tuhan ini, satu buah ayat ini, itu mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa bagi Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak. Tuhan akan mampukan Bapak Ibu. Tuhan akan mendorong saudara-saudara untuk bekerja semaksimal mungkin. Dan ketika kita sudah bekerja semaksimal mungkin, maka saya tahu giliran Tuhan akan tiba dalam kehidupan saudara-saudara. Kalau kita sudah bekerja semampu yang kita bisa, maka Tuhan akan ambil alih segala sesuatu. Tuhan buat terobosan. Bapak Ibu. Terjadi apa yang dinamakan jauh lebih banyak yang dari Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan. Bagi semua umat-umat-Mu
yang sedang beribadah di hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan melihat kerinduan-kerinduan hati. Tuhan melihat doa-doa yang dinaikkan oleh umat-umat-Mu. Tuhan melihat harapan-harapan, apa yang mereka fikirkan, yang mereka taruh dalam tangan Tuhan lewat doa-doa mereka, lewat seruan-seruan mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mengabulkannya. Tuhan, Engkau buat setiap pekerjaan-pekerjaan umat-umat-Mu ini berhasil dan beruntung. Tuhan angkat kehidupan mereka. Tuhan berkati perekonomian keuangan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati apapun yang sedang dikerjakan oleh umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini terlalu percaya bahwa tangan Tuhan menyertai setiap umat-umat Tuhan. Dan lewat ibadah ini, Tuhan menjamah setiap hati, setiap kehidupan. Berkati setiap rumah tangga yang sedang beribadah, apakah itu suami istri sedang beribadah, bersama keluarga, bersama anak-anak. Hamba doa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan lawat setiap rumah tangga yang ada. Tuhan lawat setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sehat, kami kuat ya Tuhan. Bahkan di masa-masa seperti ini, kami dihindarkan Tuhan dari segala virus-virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Biar firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Firman itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya lawatan Tuhan nyata, firman-Nya akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Karena itu belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita juga hari ini akan memberikan korban syukur kita. Kita akan juga memberikan persembahan kita. Tidak ada pundi-pundi yang diedarkan. Tidak ada kotak-kotak persembahan. Ini langsung dari ketulusan hati kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya bagian kita memberi, bagian kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan sesuatu yang dahsyat. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh tetap terus ditegakkan melalui gereja kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Bapak terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini pun kami akan mengembalikan korban syukur kami, memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Bahkan ada jemaat Tuhan yang mungkin akan mengembalikan korban persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas setiap kehidupan masing-masing kami. Sehingga tuntunan Roh Kudus menuntun setiap kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu hidup kami di dalam pemeliharaan dan dalam setiap keberkatan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka bersama istri, anak-anak. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati sehingga olehnya anugerah kasih setia Tuhan terus dinyatakan atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami terus berdoa menopang gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindo, bersama dengan Ibu Reinda dan ketiga anak kekasih mereka, anak mantu dan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan mereka. Sehingga mereka tetap terus menyampaikan isi hati Tuhan bagi banyak jiwa dan banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan bimbing mereka. Untuk mereka tetap terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Betul, mungkin hari-hari ini kami tidak dapat berkumpul oleh karena pandemi ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan terus meneguhkan hati kami. Kuasa Tuhan terus menguatkan iman kami. Dan disinilah kami boleh diuji ya Tuhan. Apakah kami mengasihi Tuhan dengan sungguh? Apakah kami mengasihi Tuhan dengan tulus di rumah kami masing-masing. Dengan tidak dilihat orang. Disinilah teruji bagaimana kami haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Secara khusus mereka yang beribadah pada hari ini melalui siaran online. Di dalam nama Yesus.
berkat anugerah pemeliharaan, kekuatan, kuasa Roh Kudus terus menopang kami, terus menguatkan kami. Sehingga hidup kami terus Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jamah yang sakit Allah, pulihkan mereka sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga yang mungkin karena pandemik ini terjadi goncangan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka sehingga suami-suami mencintai istri, menghargai, mengasihi istri. Istri-istri mengasihi, menghormati keluarga suami-suami yang ada. Bahkan anak-anak menghormati, mencintai orang tua dan orang tua. Mengasihi anak-anak, mendidik mereka dalam terang firman Tuhan. Sehingga dalam masa-masa pandemik ini ya Tuhan, kami justru semakin kuat di dalam Tuhan. Kami justru semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa. Kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan. Bahkan hari ini secara khusus kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa Indonesia, kami topang doa buat kota Bandung, buat provinsi Jawa Barat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, sehingga baik kota, provinsi maupun bangsa kami ada dalam pemeliharaan dan ada dalam berkat anugerah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, pulihkan bangsa kami, baik ekonominya Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami dari masa-masa pandemik ini. Campur tangan Tuhan akan kami lihat dan akan kami buktikan terjadi dalam bangsa kami di dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang terpapar, mereka yang kena penyakit ini positif, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan setiap kami yang masih ada sampai dengan saat ini sehat, biar kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Lawatan Tuhan ada atas bangsa kami. Lawatan Tuhan ada atas kota dan provinsi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin pusat di daerah, BNPB, TNI, Polri, Tuhan memberkati, beri hikmat dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami akan kembali ke rutinitas kami, kegiatan kami, aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh membawa segala keberkatan anugerah Tuhan dalam masing-masing hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah, engkau adalah anak-anak Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau disertai Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau ditolong Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, engkau dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Arahkan kedua belah tanganmu pada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu. Sambil kau menengadahkan kedua belah tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas. Haleluya. Daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.